Halo semua, perkenalkan aku Juni Terputar dengan NPM 2412011178 dan di sini aku akan menjelaskan materi mengenai kontrak, perjanjian baku dan MOU. Nah, teman-teman semua, jadi di perkuliahan kali ini di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum perikatan yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu kontrak, perjanjian baku dan MOU. Yang pertama itu adalah perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah istilah paling resmi dan merupakan istilah asli yang digunakan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan ilmu hukum atau doktrin. Nah, sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian atau yang sering disebut juga dengan persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kemudian itu akibat hukumnya. Akibat hukumnya adalah perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban bagi para pihak, semisal hak menerima barang dan kewajiban membayar dalam jual beli. Yang kemudian pihak dalam perjanjian ini adalah harus dilakukan oleh minimal dua pihak orang atau saling mengikatkan diri. Pihak ini bisa berupa perseorangan atau badan hukum maupun itu perusahaan. Selanjutnya itu ada kontrak. Yang pertama, kontrak yaitu kesamaan. Secara esensi, kontrak adalah sama dengan perjanjian. Keduanya merupakan perbuatan hukum dua pihak yang saling mengikatkan diri sesuai definisi yang udah aku jelasin tadi di awal yang itu mengenai perjanjian. Namun ada perbedaan praktik. Perbedaan utama adalah bahwa istilah kontrak lebih banyak digunakan dalam praktik untuk menyebut perjanjian yang dibuat secara tertulis. Nah, teman-teman semua, jadi perbedaan praktik dalam perbedaan kontrak dengan perjanjian itu sering disebut dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis. Makanya terdapat perjanjian tersebut memiliki perbedaan dengan kontrak secara praktik. Nah, yang kemudian itu asal dan penggunaan istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris dan umum digunakan di bidang bisnis, di mana perjanjian lisan jarang digunakan. Yang kemudian itu ada MOU atau Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman. Nah, istilah praktiknya yaitu sama seperti kontrak. MOU juga adalah istilah yang sering digunakan dalam praktik dan bukan merupakan ketentuan undang-undang. Nah, posisi MOU itu dipandang sebagai prakontrak atau kesepakatan awal yang dibuat para pihak sebelum mereka siap untuk membuat dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang sebenarnya. Nah, teman-teman semua, jadi kegunaan MOU ini sering dipakai sebelum melakukan sebuah kontrak atau sebuah persetujuan. Jadi, sebelum kedua pihak melakukan sebuah kontrak ataupun persetujuan, dibuat yang namanya MOU. Nah, ini adalah upaya supaya mereka memiliki yang namanya itu kesepakatan di awal. Nah, kesepakatan di awal tersebut belum terikat, belum berupa kontrak, namun sudah ada persetujuan antara keduanya. Nah, makanya dibuat yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding. Kemudian itu, nah, seperti yang udah dijelaskan juga, tujuannya itu biasanya dibuat karena para pihak belum siap menandatangani kontrak. Nah, sebelum mereka siap menandatangani kontrak, maka dibuatlah yang namanya MOU. Misalnya masih menunggu feasibility study atau studi kelayakan. Nah, sifat mengikat. Nah, secara praktik, MOU sering dibuat hanya sebagai gentleman's agreement atau kesepakatan yang tidak dimaksudkan untuk terlalu mengikat. Secara hukum, sepanjang MOU tersebut mengandung hak dan kewajiban, maka secara hukum MOU dapat dipandang layaknya perjanjian yang bersifat mengikat. Secara hukumnya, MOU ini bisa dipandang sebagai perjanjian yang mengikat ketika kedua belah pihak sudah menggunakan yang namanya hak dan kewajiban dalam mengadakan yang namanya MOU ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah istilah lain yang serupa. Setelah aku jelaskan mengenai persetujuan, kontrak, dan MOU, ada istilah lain, yakni
praktik bisnis sehari-hari sering juga dipakai dengan istilah lain itu seperti SPK atau surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja. Yang kedua itu ada PKS atau perjanjian kerjasama. Nah, istilah-istilah ini pada dasarnya juga merupakan perjanjian dan hanya digunakan dalam bahasa sehari-hari orang bisnis untuk kepraktisan semata. Nah, jadi demikian yang bisa aku jelasin mengenai perjanjian, kontrak, dan MOU. Nah, ada juga istilah-istilah lain seperti SPK dan PKS. Demikian yang bisa aku paparkan. Shalom, terima kasih semua.